Shalom, salam sejahtera, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dari Paroki Santa Maria Ratu Rosari Gianyar, saya Romo Wante mengajak kita semua di bulan Kitab Suci Nasional 2021 dengan tema Yesus, sahabat seperjalanan kita, mendalami 4 kali pertemuan yang menjadi pokok dari seluruh permenungan kita setiap pekan di bulan September 2021. Saudara-saudari terkasih, tema Yesus, sahabat seperjalanan kita, merupakan pilihan dari Lembaga Biblika Indonesia di tahun 2021 di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda kehidupan kita. Kita akan merefleksikan setiap tema dalam 4 kali pertemuan, bagaimana Yesus sebagai sahabat dalam hidup kita, dalam perjalanan siara hidup kita. Meskipun kita masih dilanda pandemi ini, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh apa yang disebut dengan sikap perilaku hibernasi dalam kehidupan beriman. Karena kita tertidur, karena kita putus asa, bosan yang menghantui hidup kita. Maka Yesus pada bulan Kitab Suci Nasional mengajak kita bersama dengan kita untuk menggali nilai-nilai sabdanya menjadi kekuatan hidup kita. Yang pertama, pekan yang pertama kita akan mendalami tema Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Diambil dari perikop yang terpilih Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Pekan yang kedua, minggu yang kedua, dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan, dengan perikop terpilih Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 44. Pekan yang ketiga, minggu ketiga, dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita, dengan perikop terpilih Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 31. Minggu yang keempat, pekan yang keempat, dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat, diambil dari perikop terpilih Kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Saudara-saudari terkasih, marilah umat beriman, Gereja Katolik San Mari Gianyar, dan siapapun yang menikmati melihat video ini sebagai jalan terbaik untuk pendalaman kitab suci di bulan September 2021. Semoga sabda Tuhan dengan tema-tema Yesus, sahabat seperjalanan kita, mengiringi, menyertai, menginspirasi hidup kita di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Semoga Anda mendapatkan tutorial dalam video pendalaman kitab suci ini dengan baik. Bukalah hati Anda dan senantiasa menjaga protokol kesehatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih,
kita tetap melaksanakan pendalaman kitab suci meskipun di tengah PPKM darurat pandemi COVID-19. Untuk itu protokol kesehatan tetap kita jalankan dengan 5M. Saya tambahkan 1D. 5M itu adalah, kita tahu, pertama adalah mencuci tangan setiap kali Anda masuk rumah, melaksanakan kegiatan dengan air yang mengalir. Yang kedua, jangan lupa seperti saya, memakai masker. Yang ketiga adalah menjaga jarak 1,5–2 meter supaya kita sehat. Yang keempat, mengurangi mobilitas dalam kehidupan kita. Supaya yang kelima, tidak terjadi kerumunan, maka kita menjauh sebisa mungkin untuk tidak mengadakan pertemuan-pertemuan yang besar yang berkerumun. Dan 1D adalah doa, supaya doa di bulan Kitab Suci Nasional bulan September 2021 ini Anda sehat secara fisik jasmani, tetapi sehat secara rohani. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat datang saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus pada pertemuan pertama di bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Dari tema ini, sebagai bentuk nyata yang kita alami di tengah pandemi COVID-19, di mana kita tahu pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar seperti kecemasan, frustasi, kebingungan, dan melumpuhkan segala aktivitas kepada kita siapa saja, mulai dari anak-anak hingga lansia. Dari dampak yang kita rasakan, sosok Yesus sangat diperlukan untuk merenungkan sebagai seorang sahabat yang datang untuk mengulurkan tangannya dan menolong kita. Tentu saja, kesadaran kita akan kebenaran iman harus yakin bahwa Yesus selalu melindungi kita dengan menjadi sahabat seperjalanan kita di masa sulit seperti pandemi COVID-19 ini, yang penuh dengan ketidakpastian. Mari, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat seperjalanan kita dengan memulai pertemuan pertama BKSN ini dengan lagu pembuka. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi
memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan pertama ini, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Matius mengenai Yesus yang mendatangi dan menyertai para murid-Nya yang sangat lelah dan nyaris putus asa karena sudah tidak sanggup melawan amukan angin sakal. Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, kita diharapkan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan hidup yang membuat kita panik, takut, kecewa, sedih, marah, putus asa, dan juga kehilangan arah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengawali pertemuan dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Allah pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya tentang tawa bahagia dan cerita sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami mudah sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan dan agar kami terus berjuang keras mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami dengan tetap mengandalkan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid-Nya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-murid-Nya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid-Nya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia dan katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita memasuki pendalaman teks di mana terdapat beberapa pertanyaan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat jawab di rumah. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Yesus setelah memerintahkan para murid untuk pergi mendahulinya? Pertanyaan kedua, apa yang membuat para murid panik dan apa yang dilakukan Yesus ketika melihat murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang tinggi karena angin sakal? Pertanyaan ketiga, apa reaksi para murid melihat Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air? Dan bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya? Pertanyaan keempat, apa tanggapan Petrus setelah Yesus memperkenalkan dirinya? Apa reaksi Petrus ketika hampir tenggelam? Dan apa tanggapan Yesus? Pertanyaan yang kelima, apa yang mendorong para murid menyembah Yesus sebagai anak Allah yang menyelamatkan? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, ada beberapa poin penting yang kita renungkan bersama yang bisa membantu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Poin pertama, penginjil Matius mengisahkan Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa setelah membuat mujizat dan memberi makan kepada orang banyak. Di atas bukit, Yesus berdoa seorang diri. Poin kedua, kepanikan murid Yesus karena diombang-ambingkan gelombang tinggi karena angin sakal. Dalam situasi itu Yesus datang menyelamatkan mereka dan menenangkan iman mereka. Poin ketiga, dengan berjalan di atas air, Yesus menunjukkan bahwa Ia tidak takut dan gentar terhadap keganasan alam. Poin keempat, menanggapi perkenalan Yesus, Petrus yang mewakili murid berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air." Kata-kata ini menyiratkan keraguan-raguan Petrus, tetapi sekaligus imannya. Pengalaman para murid melihat Yesus berjalan di atas air, melihat Yesus memanggil Petrus untuk datang kepadanya dengan berjalan di atas air, melihat Yesus mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan Petrus yang hampir tenggelam, dan melihat Yesus meredakan angin sakal, membuat mereka mengakui dan menyembah Yesus sebagai anak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga beberapa poin yang saya sampaikan dalam pertemuan ini membantu kita semua untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan
dalam situasi apapun. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita akan memasuki pertanyaan refleksi di mana saudara-saudari dapat menjawabnya di rumah. Pertanyaan yang pertama, persoalan dan kesulitan hidup apa yang pernah menimpa diri Bapak Ibu dan yang membuat iman kepercayaan kepada Tuhan menjadi goyah? Pertanyaan yang kedua, apakah aku mampu untuk mempertahankan imanku kepada Allah saat hampir tenggelam karena persoalan dan kesulitan dalam hidup? Jika tidak, mengapa? Pertanyaan ketiga, apakah aku berani berteriak seperti Petrus, "Tuhan, tolonglah aku," dan membiarkan Tuhan mengulurkan tangannya untuk membantuku? Pertanyaan yang keempat, siapakah yang menjadi tangan Tuhan untuk menolongku dikala aku menderita dan kesusahan? Pertanyaan kelima, aksi nyata apa yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan untuk membalas kebaikan dan cinta Tuhan yang telah menolongku saat mengalami persoalan dan kesulitan yang sangat pelik? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Beni Banamtuan. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, saya mau berbagi tentang keluarga saya, di mana pada awal bulan Agustus, istri dan kedua anak saya mengalami sakit COVID-19, yakni istri dan anak yang pertama dan anak yang kedua. Menyisakan kami bertiga, saya dan kedua anak kecil saya yang berumur 11 dan 7 tahun. Pada saat itu, saya merasa drop sekali. Ada rasa kecewa dan putus asa. Saya bertanya dalam hati, cobaan apa yang datang pada saya? Tuhan, apakah saya harus kehilangan orang-orang tercinta saya? Apakah saya harus kehilangan mereka bertiga? Singkat cerita, saya meminta Romo, suster, dan teman-teman untuk mendukung saya dengan doa bagi mereka bertiga. Akhirnya, selama isoman 3 minggu, istri dan anak-anak saya sembuh dari sakit COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya merasa khawatir, putus asa, kecewa, dan merasa kehilangan di saat istri dan anak-anak saya sakit. Apalagi kita tahu kalau sakit COVID-19 sangat mematikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya memiliki pegangan dalam hidup saya, yakni saya rajin membaca kitab suci. Setiap pagi saya sering membaca kitab suci, sehingga saya dikuatkan dengan firman-firman Tuhan. Saya memahami semuanya itu, semuanya pasti berlalu. Di dalam kitab Amsal
bab 16 ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saya membaca dan memahami kitab suci karena kitab suci merupakan pegangan dan pedoman bagi kita orang Katolik. Di sana saya dikuatkan, sehingga segala rasa putus asa saya dan rasa kekhawatiran saya pun hilang. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, di sini saya mau berbagi. Mungkin dengan segala cara kita, mari kita jadikan kitab suci sebagai pedoman dalam hidup kita. Karena sebagai orang Katolik, kita butuh pegangan di dalam kehidupan kita menuju kebahagiaan sejati dalam kerajaan surga. Inilah sharing saya, semoga kita menjadi teladan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memanjatkan doa dan permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Allah pangkal keselamatan kekal bagi kami. Kami berdoa secara khusus untuk situasi virus corona yang sedang melanda seluruh dunia. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Allah kami, pulihkanlah perekonomian secara khusus dan mohon kesembuhan bagi yang kena sakit dalam virus corona ini. Bebaskanlah kami dari situasi ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga secara khusus bagi orang-orang yang sedang menderita sakit yang terpapar COVID, yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit. Mohon ulurkan tangan kanan kudus-Mu Tuhan, sembuh dan pulihkanlah mereka. Sediakalah secara jasmani maupun secara rohani. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyalurkan sumbangan kasih, dapat memberikannya pada rekening di bawah ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Tumbuhkanlah pula di dalam hati dan budi kami kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya, seraya bersandar pada pertolongan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mengakhiri perjumpaan kita dalam pendalaman kitab suci yang telah diperankan oleh saudara-saudari kita umat Gereja Katolik San Mari Gianyar. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa dan dengan berkat Tuhan.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menjadi kekuatan hidup kami. Tuntunlah hidup kami, semoga sabda-Mu menjadi pelita hidup di tengah perjalanan kami di bulan September, bulan Kitab Suci Nasional. Dan kini kami mohon berkat-Mu bagi umat yang hadir dalam pertemuan pendalaman Kitab Suci. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan